Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali berjumpa kembali dengan para pemirsa Ruas TV. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tidak terasa kita bisa dikatakan libur mungkin ya, semenjak lebaran Idul Adha dan baru sempat kembali pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang terakhir dari kajian kita di segmen zikir dan doa ini adalah bahasan tentang doa-doa terkait dengan hujan dari kitab Hisnul Muslim karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini dengan bahasan baru di bab selanjutnya, yakni doa-doa berbuka puasa. Nah, ini memang demikian urutannya di kitab Hisnul Muslim ini. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan di bab ini, kita mencoba mereview, memurojaah kembali beberapa bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Pertemuan kita yang sebelumnya doa-doa terkait dengan hujan. Nah, ini ada beberapa doa, doa ketika turun hujan, kemudian doa ketika hujan reda, lalu kemudian doa istisqa atau doa untuk mengalihkan hujan. Lalu kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah doa melihat hilal. Nah, doa ketika turun hujan ini singkat saja dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kalau Rasulullah SAW melihat awan di langit sudah mendung, lalu kemudian bahkan kalau beliau berada dalam sholatnya, beliau meninggalkan sholatnya, meninggalkan pekerjaannya, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada padanya, dari awan mendung itu, awan gelap itu. Lalu kemudian Aisyah melanjutkan, fa in kasyafahullah, jika Allah menyingkap awan mendung itu, hamidallah, Nabi Muhammad SAW memuji Allah. Wa in mutirat, tapi kalau hujan, qala, lalu Nabi SAW berdoa kalau hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, semoga hujan yang turun ini adalah hujan yang bermanfaat, yang membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini doa yang singkat, doa sederhana, tapi mungkin sangat sedikit dari kaum muslimin yang mengamalkan doa ini. Padahal inilah yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebelum itu ya, bagaimana kita mengikuti perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung. Jangan sampai ini justru azab yang Allah persiapkan untuk diturunkan kepada hamba-hambanya sebagaimana yang menimpa umat-umat sebelumnya. Sehingga Rasulullah sangat khawatir ya, sampai meninggalkan pekerjaannya. Apa yang beliau lakukan pada saat itu segera ditinggalkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keadaan sholat ya, sholat sunnah tentunya, Rasulullah SAW tinggalkan. Ini disebut wa in kana fi salatihi, meskipun beliau berada di dalam sholatnya ya. Jadi taraka amalahu wa in kana fi salatihi, meninggalkan pekerjaannya meskipun beliau berada di dalam sholatnya. Lalu berdoa kepada Allah tadi ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada padanya. Ketika awan mendung itu telah diangkat dan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali cerah, Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata awan mendung itu membawa hujan dan menurunkan hujan, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Nah, urutan seperti ini penting untuk kita biasakan dalam kehidupan kita.
Apatah lagi kita di masa-masa turun-turunnya hujan ya. Kalau di Indonesia mungkin musim pancaroba sehingga saat ini ya, sehingga tidak begitu jelas apakah hujan atau kemarau. Nah, tapi kalau hujan atau sebelum hujan ketika mendung, maka mari hadirkan hati kita bahwa bisa saja ya Allah Subhanahu wa taala mengadab sebuah kaum dengan permulaan ya, awalan seperti itu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa itu merasa aman untuk datang kepada mereka ba'suna, azab kami ya, pada waktu duha wa hum yal'abun, sedangkan mereka dalam keadaan sedang bermain-main ya. Dalam surat Al-A'raf itu disebutkan beberapa keadaan dan beberapa waktu ketika manusia itu lalai dan seakan-akan hilang ya perasaannya dan keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan berupa mendung itu bisa saja hujan. Maka perasaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang takut ya, memiliki khasyah, memiliki khauf, memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dicontohkan oleh penghulu kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Singkat ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Lalu kemudian yang kedua, doa ketika hujan reda. Nah, ini juga sangat singkat ya, pendek. Bunyi doanya dalam Sahih Bukhari dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Disebutkan sini mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jadi ketika hujan telah reda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita telah diberi hujan atas karunia Allah dan rahmatnya. Ya, ini atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hujan tersebut. Ya. Ketika musim kemarau yang berkepanjangan, orang-orang sampai sholat istisqa untuk minta hujan, karena hujan begitu sangat dinanti dan sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dapat menghidupkan tanah yang tandus, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan seterusnya ya. Betapa banyak para petani yang kebingungan dan sampai kehilangan akal ketika hujan itu tidak turun di ladang mereka. Maka ini betul-betul sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja mereka, bahkan orang-orang di perkotaan ketika sudah lama tidak turun hujan, maka seakan-akan bumi itu gersang, bumi itu tidak hidup ya, karena memang hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit merupakan berkah dan rahmat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita syukuri. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia, semata karena karunia Allah dan rahmatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa untuk mengalihkan hujan, doa istisqa untuk mengalihkan hujan. Jadi bukan doa untuk menghentikan hujan, karena hujan itu membawa rahmat, ya, membawa kebaikan. Tapi ketika hujan ini sudah lama, bahkan membahayakan ya, memberikan dampak yang buruk untuk rumah-rumah kita, jalan-jalan yang ada di desa-desa, di perkotaan, sampai tergenang dan membuat banjir yang besar, maka kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana yang Rasulullah SAW doakan pada waktu beliau masih hidup di kota Madinah. Pada waktu itu hujan 1 pekan dari Jumat ke Jumat. Lalu Nabi SAW diminta oleh seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan di atas kami. Allahumma 'alal akami wadh-dhirab. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, di lembah-lembah ya, wa butunil audiyati, dan perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan. Lalu ketika Nabi SAW membaca doa ini, hujan seketika berhenti, awan pergi, lalu kemudian langit kembali cerah. Nah, ini ya yang dianjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai ketika hujan tidak kunjung turun, ya kita salat istisqa. Lalu kemudian ketika hujan turun, ya kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hujan diturunkan membawa manfaat. Lalu kemudian ketika hujan reda,
maka kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan ini terlalu lama dan membahayakan serta membawa dampak buruk bagi sekitar kita, maka kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa seperti ini mengajarkan untuk kita selalu terpaut hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Allah melalui zikir-zikir dan doa-doa itu. Makanya orang yang senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jarang berdoa, orang yang jarang berzikir ini jauh, tentunya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih berdoa, selama kita masih berzikir, dan selama kita masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula pertolongan Allah turun kepada kita. Nah, para pemirsa yang berbahagia, doa berikutnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah doa melihat hilal. Ini kalau sudah bulan baru, ya tentunya bulan Hijriah, ketika muncul bulan sabit baru, ya kita ini sudah berada di awal Muharram atau di Dzulhijjah, di akhir Dzulhijjah atau di awal Muharram. Nah, kalau datang bulan baru seperti Muharram, maka ketika melihat hilal, berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah ketika melihat hilal beliau berdoa Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, berikanlah, ya, masukkanlah kami dengan hilal ini bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, dan keselamatan serta Islam, agama Islam, wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dan taufik, dan kita diberikan taufik terhadap apa yang dicintai Rabb kita dan diridhai. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setahun kita baca ini bisa 12 kali. Setiap kita melihat bulan baru, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalamati wal Islam, wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda, rabbuna wa rabbukallah. Nah, ini beberapa doa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kita coba masuk di bab yang baru dari kitab Hisnul Muslim ini. Bab yang berikutnya adalah ad-du'a'u 'inda iftaris shaim. Doa ketika orang yang berpuasa berbuka. Ini ada dua doa yang dikutip oleh Syekh kita di bukunya. Yang pertama adalah hadis dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang sangat terkenal, sahabat yang masyhur, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan sahabat yang begitu terkenal dengan tatabbu'nya, dengan ittiba'nya kepada Nabi SAW, dengan begitu totalitasnya beliau mengikuti semua langkah-langkah sunnah-sunnah dan keseharian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai langkah kakinya saja itu ingin diikuti oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana tapak kaki Nabi SAW pernah menapakkan di tanah itu. Maka sampai hal yang seperti itu pun Abdullah bin Umar ingin mengikutinya, ya, saking totalitasnya beliau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini beliau meriwayatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Beliau mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza aftara, jika beliau berbuka, qala, beliau mengatakan, dhahaba adh-dhama', dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Telah pergi adh-dhama', adh-dhama' itu rasa haus, ya. Wa batallatil 'uruqu, dan tenggorokan ini telah terbasahi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala itu telah dituliskan insyaallah, ya. Sebelumnya kalau kita melihat fadilah puasa ini luar biasa, ya, sangat banyak fadail, keutamaan-keutamaan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sebagai salah satu cara
bagi anak-anak muda untuk mengendalikan syahwatnya, yaitu dengan berpuasa. Ya. Kata Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang dari kalian sudah mampu menikah, maka segeralah menikah. Fa illam yastati', kalau belum mampu, ya, fa alaihi bisyam, maka hendaklah memperbanyak puasa. Fa alaihi bisyam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena sesungguhnya puasa itu lebih dapat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, ini anjuran dari Nabi kita SAW untuk anak-anak muda. Selain itu, berpuasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan darinya 70 tahun jarak dari neraka. Ini luar biasa, ya. Pahala orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam sebuah hadits qudsi. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa berpuasa itu adalah milik Allah, wa ana ajzi bihi, saya akan membalasnya langsung, saya akan memberikan ganjarannya secara langsung kepada hamba yang berpuasa. Dalam sabda Nabi SAW juga, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berpuasa karena secara naluriah dia lapar, ketika sudah dapat minuman, sudah dapat makanan, alhamdulillah dia senang. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kesenangan, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya karena melihat pahala puasa di hadapan Rabb-nya yang begitu besar, dan dia tidak sangka ternyata begitu besar pahala puasa yang dia dapatkan karena ibadahnya tersebut. Nah, ini keutamaan-keutamaan puasa yang penting untuk kita hadirkan, terkhusus bagi orang yang sering puasa sunnah. Ini penting untuk dihadirkan untuk semakin menguatkan motivasi kita untuk berpuasa. Nah, ketika berbuka, apa yang kita baca? Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan, dan ini yang masyhur dan terkenal, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ya. Ya Allah, karenamulah ya saya berpuasa, dan atas rezekimulah saya berbuka. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana kualitas hadisnya. Dan yang lebih sahih adalah hadis yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud ini. Dari Ibnu Umar, ya, tadi kita bacakan, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Haus itu telah hilang, telah pergi, wa batallatil 'uruqu, dan telah kering tenggorokan, dan wa thabata al-ajru insyaallah, dan pahala itu telah ditetapkan, telah dituliskan insyaallah. Nah, kapan ini dibaca? Karena doa ini dhahaba adh-dhama', ya, dhahaba adh-dhama'. Ini seakan-akan kalau kita artikan tadi dahaga itu telah hilang, berarti setelah minum. Nah, apakah dibaca sebelum mulai minum, tegukan pertama atau kunyahan pertama, ataukah dibaca ketika telah meminum tegukan pertama atau suapan pertama? Nah, para ulama mengatakan bahwa untuk berbuka maka kita membaca doa makan, ya, bismillah. Nah, setelah meminum seteguk atau dua teguk atau tiga teguk, ya, yang sangat kehausan, atau makan banyak, baru membaca dhahabadh-dhama' wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW berbuka, atau berbuka dengan apa. Anas mengatakan, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Maksudnya Rasulullah SAW berbuka rutabat qabla an yusalli. Rutabat ini adalah kurma muda, ya, yang agak basah dan kenyal. Nah, ini rutab, ya, rutabat. Beberapa rutab. Qabla an yusalli, sebelum salat maghrib. Fa in lam yakun, kalau Nabi SAW tidak dapat rutab, fa'ala tamaratin,
maka Nabi SAW berbuka dengan tamar, kurma. Kurma yang biasa kita makan konsumsi di Indonesia ini kebanyakannya tamar, ya bukan rutab. Kalau rutab itu kurma basah dan muda. Kalau tamar kurma kering, ya. Fa'ala tamaratin, maka Nabi SAW kalau tidak dapat rutab, beliau berbuka dengan kurma tamar, ya. Fa in lam takun tamaratun, kalau Nabi SAW tidak mendapatkan tamar, kurma, hasawatin min ma'in. Nabi SAW meminum beberapa teguk dari air. Jadi urutannya begitu. Kalau mau berbuka puasa, yang dimakan pertama kali adalah kurma. Kalau ada kurma basah, kurma muda, maka itu. Kalau tidak ada, maka kurma yang kurma biasa, kurma kering. Kalau tidak ada itu juga, maka baru minum air. Ya biasanya kan kita minum air dulu, lalu kemudian kurma. Karena memang lebih merasakan haus, mulut kering, tenggorokan kering. Nah, di sini Nabi SAW mencontohkan untuk berbuka puasa disunahkan untuk dimulai dengan kurma muda. Kalau tidak dapat baru kurma kering, kalau tidak dapat lagi baru dengan air. Jadi urutannya makanan yang manis, ya, makanan yang manis seperti kurma. Lalu kemudian baru minum air atau minuman yang lainnya. Ya. Nah, kita lihat beberapa lafaz dari hadis ini. Dhahaba adh-dhama, ya, adh-dhama. Adh-dhama'an itu kehausan, ya, kehausan. Al-'atash, ya, haus karena berpuasa, ya. Kemudian ibtallatil 'uruq, tenggorokan ini basah dengan tegukan air, ya, karena sebelumnya kering, ya, tidak dialiri oleh air, ya. Kemudian wathabatal ajru. Nah, ini pahalanya yang tadi kita sebutkan keutamaan-keutamanya itu, ini seorang hamba mengharapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sebagai bentuk, ya, kita bergembira, ya, bergembira dengan pahala yang kita insya Allah akan dapatkan karena sudah melewati batas untuk menahan dari makan dan minum, ya. Dia tentu akan capek, ya, dia tentu akan lelah karena kekurangan energi. Maka ketika dia merasakan kelezatan makanan dan minuman itu, dia mengingat betapa lelahnya dia berpuasa sehingga dia mengistibsyar, menggembirakan dirinya dengan doa tadi, ya, wathabatal ajru insyaallah, dan pahala itu telah tetap insyaallah jika puasanya diterima. Karena jangan sampai kita menjazam, memastikan bahwa puasa kita pasti diterima, ya, belum tentu. Mungkin niat kita masih belum full. Mungkin ada orang yang berpuasa karena kalorinya sudah terlalu banyak umpamanya. Ya, puasa karena kesehatan, bukan puasa karena memang mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita meluruskan niat kita, menjaga niat itu sebelum kita melakukan ibadah, di saat kita beribadah dan setelah kita beribadah, dan menjaganya sampai kita mati untuk terus ibadah itu niatnya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beberapa hal yang penting untuk kita petik dari hadis ini. Yang pertama, disyaratkannya untuk kita membaca doa ini ketika berbuka puasa. Dhahaba adh-dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan ini tadi dibaca ketika sudah makan dan minum, ya, sedikit. Kemudian disunnahkan untuk menyegerakan berbuka, ya, ketika telah ditahqiq, telah dipastikan bahwa matahari telah tenggelam, ya, bahwa matahari telah tenggelam. Bukan menyegerakan tapi belum masuk waktunya, tidak. Tunggu, ya, sabar sedikit, 1 atau 2 menit lagi. 1-2 menit lagi, sabar sedikit, sudah masuk betul-betul, baru kita menyegerakan berpuasa. Jangan ditunda-tunda. Ya, kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, tidak menunda-nundanya, ya, sampai ditunda 15 menit, 30 menit, atau sudah sholat maghrib, tidak makan-makan, tidak minum-minum. Ini tidak baik, ya, tidak baik, bahkan menyelisihi sunnah yang disebutkan dan dituntunkan oleh Nabi kita SAW. Berbeda dengan
sahur. Ya, sahur itu disunahkan untuk diakhirkan. Bahkan dalam sebuah riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila salati. Lalu kami berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Fasa'alahu Anas. Lalu ditanya oleh Anas. Ya, Anas bertanya kepada Zaid, "Kam kana qadar ma bainahuma?" Berapa jaraknya antara selesai sahur sampai salat subuh? Beliau mengatakan 50 ayah. Sekedar membaca 50 ayat. Ya, sekitar itu waktunya. 50 ayat tidak terlalu lama untuk kita baca. Ya, palingan 10-15 menit. Ya, ini selesai 50 ayat atau 20 menit paling lama mungkin. Kemudian di lafaz yang terakhir tadi, wasabatul ajru insyaallah, ini mengajarkan kita untuk tidak memastikan pahala puasa kita sudah diterima. Ya, ibadah kita sudah diterima. Begitupun ibadah-ibadah kita yang lainnya. Mungkin masih kurang dari niat kita, mungkin masih kurang tulus, masih kurang murni, masih kurang bernilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pantangan puasa bukan hanya makan dan minum. Ya, tidak berkata dusta, tidak berkata kotor, tidak melakukan hal yang sia-sia, tidak melakukan perbuatan bodoh, ya, perbuatan jahil dan seterusnya. Ini pantangan-pantangan yang kalau dilakukan bisa saja mengurangi pahala puasa kita. Maka kita menyebutkan wasabatal ajru insyaallah. Makanya kalau puasa wajib seperti Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan kotoran-kotoran dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, terkait dengan hadis ya, bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ya. Ini hadisnya diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud juga, tapi kata para ulama hadisnya ini terdapat sedikit catatan, ya. Didoifkan oleh Imam Al-Albani dan beliau menyebutkan ada beberapa cacat dari hadis ini, makanya tidak sampai pada derajat sahih. Karena itu ada hadis yang lebih sahih, yaitu hadis ini, dzhabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka ini lebih utama untuk kita baca dibandingkan dengan hadis yang ada catatan para ulama hadis terkait dengan kesahihan hadis tersebut. Nah, terkait dengan urutan makanan yang dimakan atau diminum dalam sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW tadi, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa susunan atau urutan ini terdapat tadbir latif, ada pengaturan yang sangat sempurna. Ya, tentu wahyu yang diwahyukan Allah kepada nabinya untuk mengurutkan makanan yang masuk ke mulut itu seperti itu, ya. Karena puasa, ya, kata beliau, ini mengosongkan lambung kita, ya, dari gizi, sehingga organ yang membutuhkan makanan dari lambung ini tidak ada karena kosong perutnya, yang dapat mengirimkan kekuatan ke organ-organ lain. Nah, sedangkan rasa manis, ya, kata beliau, wal hulu asra'u syai'in wusulan ilal kabid. Sedangkan rasa manis itu yang paling dapat, ya, atau yang paling cepat sampai ke anggota-anggota tubuh itu. Ketika makanan itu masuk sampai di lambung dan dia cepat menyebar dan memberikan energi yang baru. Nah, ini makanya kurma dulu yang manis atau sesuatu yang manis-manis. Terkait dengan kurma ini bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya menyebutkan, seperti dalam Sahih Muslim, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baitun la tamru fihi jia'un ahluhu, ya. Sebuah rumah yang tidak ada kurma di dalamnya maka keluarganya itu kelaparan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, ya, beliau mengatakan dalam Sunan Ibnu Majah Kitabul At'imah, baitun la tamra fihi kal baiti la ta'ama fihi. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya seperti rumah yang tidak ada makanan padanya. Ini betapa kurma itu sangat baik, ya, untuk kita konsumsi. Karena memang dari segi faidah
kesehatan itu sangat luar biasa. Bahkan kurma ajwa, ya, kurma ajwa yang lebih di atas lagi, dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 biji, 7 kurma itu di pagi hari, maka dia akan terhindar dari sihir dan racun. Ini luar biasa, ya. Racun dan sihir tidak akan mampu melawan khasiat dari kurma ajwa tersebut. Bahkan ada para ulama yang mengatakan bahwa bukan hanya kurma ajwa saja itu, semua jenis kurma masuk dalam keumuman hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini doa yang pertama terkait dengan doa berbuka puasa. Doa yang kedua yang dikutipkan oleh Syekh kita dalam kitab Hisnul Muslim ini sebenarnya bukan berasal dari Nabi SAW. Ini berasal dari salah seorang sahabat Nabi SAW, dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dalam Sunan Ibnu Majah, ya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak. Qala Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, sami'tu Abdullah bin Amr, saya mendengar Abdullah bin Amr bin As mengatakan atau berdoa ketika berbuka puasa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segalanya, agar engkau memaafkan aku. Ini luar biasa, ya. Sebuah muqaddimah doa yang begitu bagus dari Abdullah bin Amr untuk pinta doa yang begitu luar biasa, ya. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, agar engkau memaafkan aku. Ya, siapa dari seorang hamba yang tidak berdosa, yang tidak yang putih, ya, catatan kesehariannya tidak ada. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam itu pendosa, melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda taubat adalah dengan sering berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis doa ampunan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu doa yang disebutkan oleh atau dibaca oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika berbuka adalah doa ini, ya Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Maka kalau mau mengamalkan doa ini sangat bagus untuk kita amalkan, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, tentunya setelah membaca doa yang tadi, ya dhahabadh dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bisa juga dibaca ketika waktu-waktu akan berbuka. Kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Lalu kemudian ketika buka kita mengucapkan bismillah, lalu kita minum atau kita makan kurma rutab, ya, dan tamar, lalu kita minum, lalu kita membaca doa dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Nah, di dalam hadis ini disebutkan da'watun inda fitrihi la da'watun ma turaddu, atau da'watan ma turaddu. Seorang yang berpuasa memiliki kuota doa yang tidak akan tertolak. Maka manfaatkan kuota tersebut, kesempatan tersebut, bahwa doa yang diucapkan oleh orang yang berpuasa tidak akan tertolak, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperkenankan dan akan diijabah insyaallah, tentu dengan keyakinan yang penuh dari orang yang berdoa. Inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Maka seyogyanya seorang muslim ketika waktu-waktu mustajab seperti ini dimanfaatkan untuk berdoa sesuai dengan apa yang ia sukai. Ya,
berdoa sesuai dengan apa yang ia sukai sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan bi rahmatika, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dan salah satu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Ar-Rahmah ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang, ya, lembut, ya, mengasihi. Ini semua adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah meliputi segalanya. Tidak sama antara kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, ya, dan seterusnya. Melebihi itu semua. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi SAW dalam sebuah peperangan yang melihat seorang ibu yang kehilangan anaknya. Lalu kemudian ketika anaknya didapatkan, anak bayi ini langsung disusui, ya, padahal di depan laki-laki. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, coba lihat bagaimana bentuk kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Kira-kira dia tega tidak kalau mau lemparkan dia ke api ini anaknya? Tidak mungkin. Ya, dia begitu sayang terhadap anaknya, untuk dilukai sedikit saja hatinya pasti akan sakit, apatah lagi dilempar ke api yang membara. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi itu, ya, lebih hebat lagi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, termasuk kasih sayang Allah yang begitu luas, wa huwas samiul basir. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan allati wasi'at kulla syai' itu umum untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Bahkan orang-orang kafir, binatang-binatang melata, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi, allati wasi'at kulla syai' ay la nihayata laha. Yang meliputi segala sesuatu rahmatnya itu artinya adalah tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Ya, man dakhala fiha lam ta'jiz anhu. Ya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecualikan satupun. Ya. Lalu kemudian, ya, kata Al-Allamah As-San'ani rahimahullahu taala bahwa rahmat ini umum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya, meliputi semuanya. Dan karena inilah, ya, karena rahmatnya inilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk hambanya untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah menunjuki hambanya bagaimana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, Allah tidak utus para nabi. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, Allah tidak turunkan kitab-kitab. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada manusia, tidak ada para penyuruh kebaikan. Maka atas dasar kasih sayang Allah, rahmah Allah kepada manusia, Allah melakukan itu semuanya. Dan itu atas karunia, semata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk surga ketika masuk surga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kami mendapat hidayah seperti ini laula an hadanallah, kalau saja Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala atas dasar kasih sayangnya memerintahkan mereka untuk meminta kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepada saya. Astajib lakum, saya akan mengabulkan kepada kalian. Masalahnya banyak orang yang tidak mau sekedar berdoa saja, sekedar meminta saja kepada Allah, tidak mau. Ya. Pun nanti kalau meminta banyak melakukan pantangan-pantangan yang mulai dari doa yang tidak serius, lalu kemudian penghalang-penghalang doa untuk dikabulkan, ya, harta riba, harta haram, harta syubhat. Ini penghalang doa untuk dikabulkan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian yang sangat terpenuhi untuk masing-masing hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang menerima rahmat Allah, ya, bentuk kasih sayang Allah seperti orang-orang beriman,
menerima hidayah tersebut. Orang-orang yang berada di Shiratal Mustaqim, mereka menerima kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menolak. Ada yang menolak dan tidak mau, seperti orang-orang kafir. Orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima rahmat dari Allah Subhanahu, padahal telah dibukakan pintunya, telah dibentangkan seluas-luasnya. Tapi ya begitulah manusia, karena godaan-godaan duniawi sehingga tidak mau menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya begitu luas, ya. Nah, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, beberapa hal yang dari pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwa seorang mukmin mestinya tamak, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya adalah dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ya, karena rahmat Allah yang begitu luas, maka ampunilah aku ya Allah. Seperti doa yang dilakukan oleh atau dibacakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena rahmat yang begitu luas, ya, dimulai dengan pembukaan doa menyebutkan bahwa Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ini doa orang-orang yang beriman, atau doa para malaikat yang disebutkan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Ya, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Engkau telah memenuhi semuanya dengan rahmat, wa ilman, dan ilmu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang taubat. Wattaba'u sabilak, lalu mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan hindarkanlah mereka dari azab al-jahim, azab neraka jahim. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabbmu al-ghafur, yang maha pengampun, dzu ar-rahmah, zat yang maha memiliki ar-rahmah, kasih sayang. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh, ya, kepada hambanya, tapi Allah masih sayang, ya, kepada hambanya. Allah tidak butuh untuk diibadahi. Kita sholat kepadanya, kita berbuat baik, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman. Allah tidak butuh. Tapi begitu luasnya rahmat Allah, bukan atas dasar itu Allah memberikan kasih sayangnya, tapi atas dasar Allah menciptakan makhluknya, maka Allah merahmati semuanya. Tapi itu tadi, ada yang menerima rahmat Allah secara utuh, tapi ada yang menolak rahmat Allah sebagian. Nah, biasanya kita kalau kita tidak butuh kepada seseorang, kita tidak perlu berbuat baik, ya, mencari muka kepada dia. Tapi beda dengan Allah SWT. Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi Allah masih sayang kepada hamba-hambanya tersebut. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa dalam hadis ini ada isyarat bahwa seorang manusia itu selalu mengaitkan dan menautkan hatinya dalam segala urusannya kepada Allah semata. Ya, wa anna kulla man furida anna fihi rahmah, dan bahwa semua yang diwajibkan kepadanya itu ada rahmat di situ, ada kasih sayang Allah di situ. Ya. Lalu kemudian, nah ini sangat bagus perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa ghadabuhu lam yasa' kulla syai'. Ya, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, tapi marahnya Allah tidak meliputi segala sesuatu. Marahnya Allah itu terbatas, tapi rahmatnya tidak terbatas. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan atas dirinya untuk rahmah, berkasih sayang, tapi tidak mewajibkan untuk dirinya marah. Jadi marah itu, marahnya Allah, murkanya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi rahmatnya, kasih sayangnya itu umum, meliputi segalanya. Kan di dalam ayat Al-Quran disebutkan kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Tapi tidak ada itu di dalam Al-Quran kataba ala nafsihi al-ghadab, Allah mewajibkan atas dirinya marah. Tidak ada. Dalam ayat-ayat yang lain kita temukan, ya, seperti contohnya, ya, dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan 50, Nabi ibadi,
beritahukanlah kepada hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku, ana saya al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan bahwasanya azabku ini adalah azab yang pedih. Coba kita bandingkan dua hal yang berbeda ini, ya. Yang pertama tadi ketika Allah menyebutkan Al-Ghafur Ar-Rahim, Allah tekankan anni sesungguhnya saya, ana saya, diulangi dua kalinya. Apa? Diulangi dua kali penyebutan saya. Anni sesungguhnya saya, ana saya, Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ketika menyebutkan wa anna adzabi huwal adzabul alim, ketika menyebutkan tentang azabnya, tidak menegaskan itu. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa ampunan dan rahmat Allah begitu luas dan melebihi azabnya yang pedih. Ya, azabnya yang pedih. Maka ini lataif, ya, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berisi begitu banyak hal-hal yang dapat menumbuhkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya, ada kisah, dan ini mungkin yang terakhir, ketika Nabi SAW bersabda, ya, lamma aghraqallahu Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Kita tahu siapa Fir'aun? Manusia yang dijadikan contoh manusia paling durhaka, membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku sebagai Tuhan. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika dia, ya, bisa dikatakan mau kembali kepada Allah, tapi sudah tidak berguna kalau ruh itu sudah ditenggorokan. Di dalam Al-Quran disebutkan ucapan Fir'aun ketika dia di akhir hayatnya itu, di penghujung hidupnya itu, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya beriman bahwasanya dia la ilaha illah, tidak ada ilah selain alladzi amanat bihi banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel. Faqala Jibril, lalu ketika itu, di saat itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, falau ra'aitani, seandainya engkau melihat saya, wa ana akhidun min halil bahar, saya mengambil seluruh lautan ini, fa adussuhu fihi, saya masukkan ke dalam mulutnya cepat, ya, makhafata an tudrikahur rahmah, jangan sampai didapati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah langsung berkasih sayang kepadanya, Allah langsung menyayangi sehingga diampuni Fir'aun ini. Saking takutnya itu Jibril, kasih sayang Allah mendahului itu, ya, saya mau sumpal saja mulutnya dengan semua lautan. Tapi tidak, ya, takdir Allah dan ketetapan Allah menyebutkan bahwa Fir'aun mati dalam keadaan kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertaubatan yang terjadi di penghujung hayat seperti itu tidak berguna lagi. Makanya disebutkan malam yughargir, selama dia belum gharghar, sebelum nyawa itu sudah sampai di tenggorokan. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmatnya, sampai Fir'aun pun yang dijadikan tolak ukur manusia paling durhaka, paling bejat, ini dikira oleh malaikat Jibril ini bisa saja mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, materi kita pada pertemuan kali ini. Cukup kita membahas dua doa dari doa-doa berbuka puasa. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sambung bahasan kita doa sebelum makan dari kitab Hisnul Muslim, insyaallah ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.